Halo semua, di video kali ini saya ingin membahas topik yang kebetulan ditanyakan waktu saya mengisi event di Mall Central Park Jakarta bulan Oktober yang lalu. Jadi waktu itu ada orang yang bertanya begini, Pak, apa sih yang membedakan perusahaan manajer investasi atau fund manager, ya, seperti Panin Asset Management dengan perusahaan-perusahaan lainnya? Awalnya saya kira dia tanya, oh apa bedanya Panin misalnya dengan Trimega, Dana Reksa, Schroders, Asmore begitu ya. Bukan. Itu lebih ke orang awam. Jadi sebetulnya perusahaan manajer investasi itu perusahaan apaan sih? Gitu. Jadi yang bertanya benar-benar awam soal reksadana. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Eh, Kalau kita berbicara sebagai perusahaan manajer investasi atau MI ya, Panin Asset Management itu dapat melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya di pasar modal. Jadi semua yang menghimpun dana dari masyarakat, mulai dari pendirian perusahaan, pejabat eksekutifnya, direksi, komisaris, kepala bagiannya atau koordinatornya gitu ya, itu harus terdaftar, punya izin perorangan atau perusahaan, dan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengikuti peraturan OJK. Nah, kenapa? Karena menghimpun dana dari masyarakat itu bukan perkara main-main. Kita sudah lihat contohnya kan, yang sesuai aturan saja itu penjahatnya ada, apalagi yang tidak sesuai aturan. Nah, menjanjikan return, kemudian mengelolanya asal-asalan, semuanya tidak sesuai prosedur. Nah, itulah akar daripada banyak permasalahan. Nah, jadi memang untuk menghimpun dana masyarakat itu harus sesuai dengan aturan OJK. Nah, aturan OJK seperti apa yang berlaku bagi perusahaan manajer investasi? Jadi, MI itu wajib punya 8 fungsi. Fungsi yang pertama itu fungsi investasi dan research. Nah, isinya tentu saja orang-orang jenius ya orang-orang pintar lah di pasar modal. Biasanya tim kecil kurang dari 10 orang. Ada juga sih yang lebih dari 10, tapi saya sih jarang ketemu ya. Ada perusahaan manajer investasi yang tim investmentnya lebih dari 20 orang. Ya. Paling juga belasan-belasan gitu. Ya mungkin kalau timnya lebih besar sedikit 20-an ada. Tapi kalau kamu bilang tim investment 50-60 orang, well itu uh, kalau skalanya bukan skala global kayaknya jarang sampai segitu. Dan dengan jumlah orang yang cuma puluhan atau belasan ini, mereka mengelola dana triliunan rupiah. Ya, ditaruh di saham, ditaruh di obligasi, bahkan ditaruh di deposito. Bahkan untuk deposito sendiri ya, kalau Anda pernah ngobrol dengan analis-analis kredit yang khusus menganalisis itu juga punya sendinya sendiri yang tidak apa tidak kalah rumit dibandingkan dengan analisa sahamnya akan naik atau turun atau analisa obligasinya bagaimana gitu. Nah, orang-orang yang di divisi ini basically ada dua, ada investment, ada research ya. Kalau research ya dia tugasnya melakukan riset terhadap investasi. Mereka cari data, cari informasi, kemudian memberikan rekomendasi. Oh, saham ini kira-kira overvalue, undervalue, obligasi yang seri ini kira-kira bagaimana. Kemudian penempatan deposito kalau di bank ini kira-kira analisisnya apa. Nah, kemudian satu lagi adalah investment. Jadi yang satu yang research, satu yang menjalankan. Nah, karena pekerjaannya sangat mirip, kadang-kadang ada juga orang research yang naik jadi investment. Gitu. Tapi ada juga orang yang stay jadi research terus, karena mungkin antara mengambil keputusan ya dan mengeksekusi keputusan mentalnya berbeda. Bukan berarti satu lebih baik atau lebih buruk ya, tapi memang semuanya ada bidangnya sendiri. Nah, semua orang yang bekerja di divisi ini, mulai dari head sampai dengan pengelolanya untuk investment ya, research sih nggak wajib, itu harus yang punya namanya izin wakil manajer investasi. Jadi kalau perusahaan manajer investasi itu adalah PT, kalau wakil manajer investasi adalah perorangan. Izinnya beda. Kalau PTMI berarti PT-nya mengajukan izin ke OJK. Kalau WMI berarti orangnya mengajukan izin. Nah, kemudian yang kedua itu ada fungsi pemasaran dan penanganan keluhan nasabah yang sesuai namanya, yang satu marketing, satu customer service. Kebetulan kalau saya kerjanya di bidang ini salah satunya. Divisi ini sangat penting, kenapa? Karena orang-orang yang jenius kelola dana itu belum tentu jenius juga dalam hal jualan. Ya, karena jualan supaya orang percaya,
menempatkan dananya itu butuh satu seni tersendiri, gitu, satu ilmu tersendiri. Tidak gampang Bapak Ibu untuk meyakinkan orang beli gitu ya, mempercayakan dana hasil kerja kerasnya ke suatu reksadana. Perlu ada orang yang turun di lapangan, jualan, meyakinkan orang. Nah, ada perusahaan yang dia lakukan sendiri, dia punya direct sales, kayak saya, seperti saya juga salesnya reksadana, gitu ya. Ada juga perusahaan-perusahaan yang outsource. Outsource itu maksudnya gini, mereka kerjasama dengan selling agent seperti sekuritas, seperti bank agen penjual, atau fintech dan e-commerce yang memiliki mungkin akses atau memiliki nasabah dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi ini fungsi pemasaran yang ada di perusahaan. Eh, Koordinator atau head-nya untuk divisi ini, kalau dipisah, ya, yang fungsi pemasaran wajib punya izin wakil manajer investasi. Kalau yang penanganan keluhan efek itu, penanganan keluhan nasabah itu waper juga sudah boleh. Tapi kalau divisi ini gabung jadi satu, maka koordinatornya harus punya izin WMI. Nah, kemudian yang ketiga itu fungsi dealing atau perdagangan. Kalau diibaratkan perusahaan ini bagian purchasing-nya. Apa yang dia purchase? Jadi kalau misalkan manajer investasi memutuskan beli saham Bank BRI 10.000 lot, beli obligasi FR92, beli sukuk PBS 36 gitu. Tempatkan deposito di Bank Mandiri, tempatkan deposito di Bank Panin. Nah, orang inilah yang akan mengeksekusi. Eksekusinya itu dalam hal dia menentukan kalau beli saham itu lewat broker yang mana. Ya. Karena dalam pemilihan broker itu juga ada aturan OJK-nya. Jadi kalau kita memilih broker yang terafiliasi, misalnya Panin Asset Management dengan Panin Sekuritas, aturannya begini. Kalau saya pilih broker yang tidak terafiliasi, maka itu ketentuannya seperti apa. Nah, kemudian total transaksinya juga harus dibagi. Satu tempat tidak boleh lebih dari 30%. Nah, kemudian pemilihannya itu juga tidak hanya berdasarkan mana yang paling murah, tapi juga eksekusi dan lain-lain. Jadi, dealer ini peranannya sangat penting. Kenapa? Karena manajer investasi yang mengelola itu tidak mengorder langsung, tapi ordernya ke dealer. Baru dealer yang meneruskan ke sekuritas. Nah, divisi ini terus terang butuh orang yang punya integritas sangat tinggi. Kenapa? Karena transaksi saham itu tidak ada yang free. Ya, kalau Anda beli reksadana, mungkin ada satu dua tempat menawarkan fee bebas biaya. Kalau beli saham nggak bisa, semua di mana-mana pasti kena fee. Nah, karena ada fee itulah banyak perusahaan sekuritas bersaing gimana caranya supaya dealer ini transaksinya lewat dia. Nah, kalau misalkan dia nggak kuat mental gitu ya, atau nggak punya integritas, nah tentu saja akan dipengaruhi gitu. Nah, siapa yang menentukan sekuritasnya? Biasanya list daripada sekuritas-sekuritas itu ditentukan oleh tim manajer investasi, tim research, dan juga timnya si dealing ini. Mereka biasanya memberikan scoring, oh ini layanannya bagus, oh ini risetnya benar terus, oh ini servisnya bagus, oh dia punya eksekusi bagus gitu. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, mereka menentukan untuk misalnya 3, 6, atau 10 tahun ke depan, distribusinya seperti apa. Ya, jadi penentuan sekuritas itu biasanya ada langkah-langkahnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fungsi settlement. Ya, jadi kan yang pertama yang kelola, yang kedua yang jualan, yang ketiga yang purchasing ya. Kalau yang ini ibaratnya di back office-nya, settlement-nya. Jadi kalau orang habis jualan reksadana, itu kan ada formulir. Elektronik, tetap saja itu formulir elektronik. Harus diproses ke Kustodian Sentral Efek Indonesia, harus diproses ke bank kustodian gitu ya. Nah, itu administrasinya tidak sedikit Bapak Ibu. Bayangkan kalau Anda buka rekening, Anda punya formulir itu saya masih simpan minimal di 5 tahun. Nah, kemudian administrasi dari sisi MI lebih banyak lagi. Kalau kita jualan reksadana, mungkin buka rekening kan cuma sekali di depan aja. Pengkinian data mungkin setahun sekali atau kapan. Kalau transaksi saham bisa setiap hari. Jadi setelah dia transaksi, ada namanya post trade. Post trade itu berarti dia punya transaksi itu nanti dicocokkan ya, antara ordernya dengan trade confirmation-nya benar apa tidak, kemudian harganya benar apa enggak, ya, kemudian apa
nama reksadonanya benar apa enggak, jangan-jangan yang pesan atas nama A tapi dia ordernya atas nama B gitu. Nah, itu administrasinya ada di situ. Belum lagi ngurusin transfer, kalau redemption, memastikan kalau uangnya misalnya ditransfer, rekeningnya retur, dikembalikan, bagaimana gitu. Nah, jadi uh, orang yang kerja di settlement ini back office, ya. Harus rapi, harus teliti, kemudian dokumentasinya harus sangat baik. Ini di settlement, ini juga posisi yang sangat penting. Nah, kemudian yang berikutnya adalah polisi internal. Itu compliance, kepatuhan, risk management, manajemen risiko, dan internal audit. Basically, divisi ini adalah kepanjangan tangan OJK di perusahaan. Kan OJK tidak mungkin memeriksa semua perusahaan secara real time. Makanya divisi ini basically memastikan dalam menjalankan kegiatan usahanya jangan sampai melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan OJK. Kalau bahasa orangnya mungkin second line of defense. First line-nya adalah yang melakukan. Misalnya saya di divisi settlement, saya di MI, saya di marketing, saya jangan langgar aturan. Kalau saya misalnya melanggar atau ada indikasi melanggar, polisi ini yang nanti memastikan saya nggak bisa melanggar dengan bikin SOP, menegur dan lain-lain gitu. Baru nanti di level direksi kalau dia mengecekkan dan lain. Nah, jadi yang ini harus hafal aturan atau kalaupun nggak hafal aturan, dia tahu kemana harus mencari aturan-aturan tersebut. Kemudian dia bisa tegas karena yang melakukan pelanggaran kadang-kadang bukan hanya level orang lapangan, direksi bahkan pemegang saham pengendali juga bisa tidak sesuai aturan. Nah, untuk itu memang divisi ini harus tegas gitu ya. Nah, kemudian yang keenam ini IT. Ya. Sekarang apa-apa pakai sistem. Nggak cuma aplikasi, ya. Internal perusahaan juga banyak sistemnya. Marketing juga banyak sistemnya. Misalnya kalau di tempat saya, marketing itu kita pakai aplikasi. Aplikasinya kalau meeting sama orang direkam, difoto, ada geotaggingnya. Kemudian HRD karyawan, kita absen, cuti, izin apa, pakai aplikasi. Kemudian banyak sekali pelaporan ya, pelaporan ke pajak, pelaporan ke OJK, pelaporan ke SEI, pelaporan ke banyak deh. Kalau Anda kerja di MI itu pelaporannya seabrek-abrek gitu. Nah, tidak mungkin pelaporannya dilakukan dengan cara upload satu persatu. Ada yang seperti itu, tapi banyak yang sekarang by system. Nah, untuk itu butuh tim IT yang handal ya. Setiap kali ada keperluan, ada seperti itu, mereka bisa membantu bagaimana caranya tarik data, kemudian dalam formatnya ringkas dikirim ke sumber pelaporan. Nah, ini tidak cuma jago hardware dan software. Ini bukan tempat yang benerin printer ya, bukan ya. Tapi lebih ke bagaimana mengimplementasi lah IT supaya mempercepat proses bisnis. Nah, kemudian accounting dan keuangan, ya uang masuk, uang keluar, bayar, budget, semuanya kan harus ada yang nyatet, harus ada yang bayar gitu. Ini juga bagian yang penting karena dia mengatur ya urat nadi perusahaan lah. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kemudian di level yang lebih tinggi, ya biasanya mereka juga melakukan proyeksi, stress test gitu ya. Sekarang juga stress test. Jadi kita proyeksi laporan keuangan ke depan kalau IHSG begini, ini begini, penghasilan perusahaan berapa, pengeluaran berapa, sehingga kita bisa kira-kira tahun depan kita karyawan mau nambah berapa, capital expenditure bisa berapa. Nah itu selain jago accounting dan finance juga harus memahami tentang Excel. Karena kalau Excel yang accounting itu sudah nyambung sampai kita ganti satu itu sudah sampai ke belakang. Yang kerja di sini kalau nggak lulusan akuntan publik, nggak lulusan akuntansi, dia kerja di akuntan publik seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu fungsi SDM. Ya. Fungsi SDM ini ya sangat penting juga. Kenapa? Dari mana kita bisa dapat orang di MI, dapat orang dari marketing, dapat orang dari operation, dari billing, dari IT, ya, dari risk management dan lain-lain. Ya kan harus ada yang melakukan rekrutmen. Nah, ketika rekrutmen sudah selesai, bukan berarti tugas HRD juga selesai. Karyawan banyak, ya, namanya karyawan banyak, ada interaksi, ada organisasi, ya, pasti tentu ada suka dan duka, ada suka dan tidak suka, gitu ya. Nah, jadi orang ini harus punya empati yang tinggi, dia bisa berkomunikasi dengan semua level, ya, baik di bawah maupun di atas, bisa menyampaikan pesan-pesan manajemen kepada karyawan dengan baik, juga bisa menghandle masalah-masalah yang terjadi di level karyawan seperti itu.
Nah, 8 fungsi inilah yang membedakan perusahaan manajer investasi dengan perusahaan lain. Kalau misalkan ada orang yang ngaku, oh saya manajer investasi perusahaan MI, kalau nggak punya ini, berarti dia itu fund manager tanpa D. Ya, yang benar-benar lengkap baru disebut dengan fund manager. Nah, demikian dari saya. Hati-hati Bapak Ibu dalam memilih perusahaan, jangan sampai kita tertipu oleh perusahaan investasi bodong. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu.